Saya bersedia membeli saham perusahaan ini. Ini bukan tempat bercanda. Keluar. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang sedang berada di ujung kehancuran. Proyek gagal. Investor pergi. PHK besar-besaran sudah di depan mata. Di tengah rapat darurat yang penuh tekanan, seorang anak magang lusuh berdiri dan berkata ia akan membeli saham perusahaan itu. Semua tertawa. Ia diusir. Ia dianggap gila. Namun tak ada yang tahu, satu kalimat itu akan mengubah segalanya. Ternyata, sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gedung Astra Nusa Corp berdiri menjulang di tengah kota, dikelilingi kaca mengilap yang memantulkan cahaya pagi. Dari luar, gedung itu tampak seperti simbol kejayaan. Perusahaan besar. Perusahaan mapan. Tempat ribuan orang menggantungkan hidup dan mimpi mereka. Namun pagi itu, di balik pintu putar kaca yang dingin, ada seorang pemuda yang berdiri sedikit ragu sebelum melangkah masuk. Namanya Jendra. Kemeja putih yang ia kenakan sudah tidak lagi benar-benar putih. Warnanya kusam, bagian kerahnya sedikit menguning. Sepatu hitam di kakinya tampak tua, ujungnya mulai mengelupas. Ransel tipis menggantung di bahunya. Ringan bukan karena isinya sedikit, tetapi karena ia memang tidak punya banyak barang. Di dadanya, tergantung ID card magang. Jendra AH. Posisi sebagai anak magang. Divisi Operasional Umum. Beberapa karyawan yang melintas melirik sekilas. Ada yang hanya melihat. Ada pula yang tersenyum tipis dengan tatapan meremehkan. Di gedung ini, orang seperti Jendra mudah dikenali. Anak magang tanpa orang dalam. Tanpa latar belakang keluarga ternama. Tanpa pakaian mahal. Jendra berjalan pelan menuju lift karyawan. Tangannya menggenggam map coklat berisi berkas yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Ia baru hari ke-7 magang, tetapi rasanya sudah seperti berminggu-minggu. Di dalam lift, beberapa anak magang lain berdiri rapi. Sepatu mereka mengilap. Kemeja mereka disetrika licin. Mereka tertawa kecil, membicarakan proyek, komputer, dan target presentasi. Jendra berdiri sedikit di belakang. Diam. Saat lift berhenti di lantai operasional, seorang senior memanggilnya tanpa menoleh. Kamu, anak magang yang itu. Jendra mengangguk cepat. Iya, Pak. Bikinin kopi buat saya. Yang pahit. Jangan kebanyakan gula. Belum sempat Jendra menjawab, perintah lain menyusul. Sekalian antar minum ke ruangan rapat kecil. Ada tamu. Jendra mengangguk lagi. Ia berbalik arah, menuju pantry, sementara anak magang lain berjalan ke meja komputer mereka. Tak satu pun dari mereka disuruh membuat kopi. Di pantry, Jendra menuang air panas dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia belum terbiasa dengan tekanan yang datang bertubi-tubi tanpa jeda. Saat ia berjalan membawa nampan, dua karyawan senior berbisik cukup keras. Anak magang itu, lagi-lagi dia. Paling cuma disuruh ngantar minum terus. Cocok sih. Lihat bajunya. Mereka tertawa kecil. Jendra mendengar. Tapi ia tetap melangkah. Di lantai paling atas gedung itu, suasana sangat berbeda. Ruang CEO luas, bersih, dan sunyi. Di balik meja kerja besar dari kayu gelap, duduk seorang wanita muda dengan wajah tegas. Rambutnya disanggul rapi. Setelan kerjanya sederhana tapi berkelas. Namanya Alia Prameswari, CEO Astra Nusa Corp. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Alia mengambil alih perusahaan itu. Banyak yang meragukan kemampuannya. Terlalu muda. Terlalu perempuan. Terlalu keras.
Namun Alia membuktikan semuanya dengan kerja nyata. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, tidak memberi ruang untuk kesalahan. Namun pagi itu, raut wajah Alia benar-benar berbeda. Ia berdiri lama di depan jendela besar ruangannya, menatap kota yang bergerak seperti biasa. Kendaraan berlalu lalang. Orang-orang berangkat bekerja. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik dinding kaca gedung ini, sebuah perusahaan besar sedang berada di ujung jurang. Di belakangnya, layar laptop menyala tanpa suara. Grafik proyek strategis perusahaan menurun tajam, seperti tebing curam yang runtuh tanpa peringatan. Garis merah memotong layar dari kiri ke kanan. Angka-angka yang seharusnya menjadi kebanggaan, kini berubah menjadi ancaman. Proyek itu bukan proyek biasa. Itu adalah proyek ekspansi terbesar Astra Nusa Corp dalam 10 tahun terakhir. Kerja sama jangka panjang dengan mitra internasional. Nilainya sangat besar. Proyek yang menjadi dasar kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan mempersiapkannya dengan matang. Studi kelayakan, perizinan, pengadaan, semua berjalan rapi di atas kertas. Namun 3 minggu lalu, semuanya mulai retak. Pengiriman tahap awal tertunda tanpa penjelasan jelas. Beberapa dokumen persetujuan yang seharusnya sudah final, mendadak berubah. Biaya operasional melonjak di luar perhitungan awal. Jadwal yang sudah disepakati bergeser, lalu bergeser lagi. Awalnya Alia mengira itu hanya kendala teknis. Ia memanggil tim proyek, meminta penjelasan. Jawaban yang ia terima terdengar meyakinkan, meski terlalu tenang. Lalu masalah berikutnya datang. Mitra utama mengirimkan surat keberatan. Mereka menyebut adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan perubahan sepihak dalam kesepakatan. Hal yang tidak pernah disetujui sebelumnya. Alia memeriksa ulang semua berkas. Dan disitulah ia menemukan kejanggalan. Beberapa persetujuan tercatat atas namanya. Namun ia tidak pernah menandatanganinya secara langsung. Beberapa keputusan strategis dibuat tanpa rapat direksi lengkap. Semua tampak sah, tapi terasa salah. Ketika Alia meminta waktu untuk menelusuri ulang, mitra proyek sudah kehilangan kesabaran. Mereka menghentikan kerjasama sementara. Berita itu langsung menyebar ke investor. Di layar laptop Alia, grafik saham bereaksi cepat. Terlalu cepat. Penurunan tajam hanya dalam hitungan jam. Investor utama mulai menarik diri. Bukan karena benci, tapi karena takut. Tak ada investor yang mau bertahan di kapal yang terlihat bocor. Telepon di meja Alia bergetar lagi. Ia menoleh pelan. Nama yang muncul di layar membuat dadanya semakin berat. Pak Leonard, investor utama yang selama ini selalu mendukung perusahaan sejak ayahnya masih hidup. Alia menarik napas dalam sebelum menjawab. Selamat pagi, Pak Leonard. Suaranya terdengar tenang, meski tenggorokannya terasa kering. Di seberang sana, suara Pak Leonard dingin. Tidak marah, tidak meninggi. Justru itu yang membuat Alia semakin tertekan. Ia berbicara singkat, tegas, tanpa basa-basi. Ia menyebutkan keraguan. Tekanan dari dewan investornya. Ia tidak menyalahkan Alia secara langsung, namun jelas mengatakan bahwa kepercayaan mereka mulai goyah. Alia mencoba menjelaskan. Ia menyebutkan langkah perbaikan, investigasi internal, janji transparansi. Ia bicara cepat, terstruktur, seperti presentasi yang sudah ia ulang puluhan kali. Namun di ujung pembicaraan, ia tahu, semua itu belum cukup. Beberapa menit kemudian, panggilan berakhir. Tanpa janji. Tanpa kepastian, Alia menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. Nafasnya tertahan beberapa detik sebelum akhirnya keluar panjang dan berat. Ini hari kelima. 4 hari berturut-turut ia melakukan hal yang sama. Duduk di ruang rapat berbeda. Menghadapi wajah berbeda. Mengucapkan kalimat penjelasan yang hampir sama. Menawarkan solusi yang terus ditunda. 4 hari pula ia pulang dengan tangan kosong. Di benaknya, satu pikiran terus berputar. Jika proyek ini resmi dinyatakan gagal,
Bukan hanya perusahaan yang jatuh. Ratusan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Nama baik ayahnya akan tercoreng. Dan semua kerja keras bertahun-tahun akan runtuh dalam waktu singkat. Alia menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO, ia merasa benar-benar sendirian. Sementara itu, di lantai bawah, Jendra baru saja keluar dari ruang rapat kecil setelah mengantar minum. Ia hendak kembali ke pantry ketika seorang staf menghentikannya. "Kamu, ambilkan dokumen di ruang arsip. Cepat." Jendra mengangguk. Ia berlari kecil menyusuri lorong. Di dinding, terpampang foto-foto lama perusahaan. Foto pendiri, foto peresmian gedung, foto jajaran direksi terdahulu. Jendra berhenti sejenak di depan satu foto lama. Seorang pria parubaya berdiri di tengah, tersenyum hangat. Di bawah foto itu tertulis, pendiri Astra Nusa Corp. Jendra menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Matanya redup, seperti menyimpan kenangan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Lalu ia kembali berjalan. Menjelang siang, kabar mulai beredar. Desas-desus. Bisik-bisik. Nada suara yang lebih pelan dari biasanya. Proyek gagal. Investor mundur. Saham anjlok. Beberapa karyawan terlihat gelisah. Ada yang membuka layar saham diam-diam. Ada yang berkali-kali mengecek ponsel. Wajah-wajah tegang mulai bermunculan di setiap sudut lantai. Jendra mendengar semuanya. Di pantry, seorang staf berkata lirih, "Kalau sampai bangkrut, kita semua habis." Yang lain menjawab, "Katanya bakal ada PHK besar-besaran." Kata-kata itu menempel di kepala Jendra. Ia menatap cangkir kopi yang ia pegang. Tangannya sedikit mengencang. Baginya, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan gaji. Itu berarti kembali ke titik nol. Kembali ke tempat yang tidak ingin ia ceritakan pada siapapun. Di lantai atas, Alia duduk di kursinya dengan punggung tegak, meski dadanya terasa sesak. Ia membuka satu folder lagi. Daftar karyawan. Jumlahnya ratusan. Ia tahu, jika perusahaan jatuh, bukan hanya namanya yang runtuh. Ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua yang bergantung pada perusahaan ini. Alia menekan tombol interkom. "Rani, siapkan rapat darurat dengan komisaris dan direksi. Sore ini." Suaranya terdengar tegas, meski hatinya bergetar. Ia menoleh ke jendela lagi. Gedung itu masih berdiri megah. Tapi Alia tahu, fondasi perusahaan itu sedang retak. Dan di lantai bawah, tanpa siapapun sadari, seorang anak magang paling lusuh sedang berjalan menyusuri lorong dengan wajah tenang. Seolah badai besar yang akan datang bukan sesuatu yang mengejutkannya. Jendra melangkah pelan. Diam. Mengamati. Seolah ia tahu, hari-hari ke depan akan mengubah segalanya. Sore itu, langit di luar gedung Astra Nusa Corp tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah meniru suasana di dalam gedung. Cahaya matahari yang biasanya menembus kaca kini tertutup bayangan. Lampu-lampu kantor menyala lebih awal dari biasanya. Ruang rapat utama berada di lantai 27. Meja panjang dari kayu gelap membentang di tengah ruangan. Kursi-kursi kulit hitam tersusun rapi. Di dinding, layar besar menampilkan grafik keuangan perusahaan yang menurun tajam. Garis merah mendominasi layar, menusuk mata siapapun yang memandangnya. Satu persatu, komisaris dan direksi masuk. Wajah mereka serius. Beberapa terlihat gelisah. Ada yang membuka map dengan gerakan tergesa. Ada pula yang duduk sambil menarik napas panjang, menahan emosi yang tak diucapkan. Kursi CEO masih kosong. Beberapa orang saling melirik. Belum datang. Katanya masih di luar bertemu investor. Di saat seperti ini masih terlambat. Nada suara mulai meninggi. Ketegangan merayap pelan, menempel di setiap sudut ruangan. Di lantai bawah, Jendra berdiri di depan pintu ruang rapat kecil, memegang nampan kosong. Ia baru saja mengantar minum, lalu diminta menunggu jika dibutuhkan lagi. Tidak ada kursi untuknya. Ia berdiri di dekat dinding, sedikit menjauh dari pintu utama ruang rapat besar.
Ia bisa mendengar suara dari dalam. Suara berat seorang komisaris. Kita tidak bisa terus begini. 5 hari tanpa solusi. Ini perusahaan besar, bukan warung pinggir jalan. Suara lain menyahut. Kesalahan ada di manajemen. Proyek itu terlalu dipaksakan. Investor tidak bodoh. Mereka tahu ada yang tidak beres. Jendra menunduk. Tangannya memegang ujung nampan lebih erat. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Alia masuk. Langkahnya cepat. Wajahnya terlihat lelah. Rambutnya sedikit berantakan. Bukan karena ceroboh, tetapi karena hari-hari tanpa istirahat. Ia langsung menuju kursi di ujung meja. Maaf saya terlambat. Tidak ada yang menjawab. Seorang komisaris berambut abu-abu langsung berbicara tanpa basa-basi. Kami sudah menunggu. 5 hari. Alia. 5 hari. Dan hari ini, apa yang kamu bawa? Alia berdiri. Punggungnya tegak. Saya sudah menemui semua investor lama. Saya juga mencoba menghubungi beberapa pihak baru. Tapi sampai saat ini, belum ada yang bersedia masuk. Suara itu jatuh di ruangan seperti benda berat. Seseorang menepuk meja. Jadi tidak ada solusi. Yang lain menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus bersiap. Alia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia tidak mundur. Jika hingga hari ini tidak ada investor atau pembeli saham, maka kita harus mempertimbangkan langkah terakhir. Kata itu menggantung. Langkah terakhir. Beberapa orang saling pandang. Tidak ada yang langsung bicara. Suasana sunyi beberapa detik. Sebelum satu suara terdengar lagi. Berapa persen saham yang harus dilepas agar perusahaan bertahan? Alia menatap layar. Minimal 30%. Beberapa orang terdiam. Angka itu bukan kecil. Itu berarti menyerahkan kendali besar perusahaan. Seorang direktur berkata lirih. Siapa yang mau membeli dalam kondisi seperti ini? Alia menunduk sejenak. Lalu mengangkat wajahnya kembali. Saya bertanggung jawab. Jika memang tidak ada solusi, saya siap menerima konsekuensinya. Kata-kata itu bukan pembelaan. Itu pernyataan. Di luar ruangan, Jendra mendengar semuanya. Ia menarik napas dalam. Dadanya naik turun perlahan. Matanya menatap lantai. Lalu ke pintu rapat besar yang tertutup rapat. Dan saat suasana di dalam ruangan semakin berat, Jendra melangkah maju. Ia membuka pintu rapat itu dengan hati-hati. Semua mata langsung tertuju padanya. Anak magang. Dengan pakaian lusuh. Dengan ID card yang jelas bertuliskan statusnya. Beberapa orang mengernyit. Ada apa ini? Siapa yang mengizinkan dia masuk? Jendra berdiri di dekat pintu. Tangannya sedikit bergetar, tetapi suaranya tetap tenang. Maaf, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Beberapa orang mendengus pelan. Alia menoleh. Alisnya sedikit mengerut. Ia tidak mengenali pemuda itu. Apa mungkin dia salah satu anak magang yang baru beberapa hari lalu perusahaan rekrut? Apa yang ingin kamu sampaikan? Jendra menarik napas. Saya bersedia membeli saham perusahaan ini. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti batu yang dilempar ke air tenang. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu tawa. Bukan 1. Bukan 2. Beberapa orang tertawa bersamaan. Ada yang menutup mulut. Ada yang menggeleng sambil tersenyum sinis. Anak magang. Beli saham. Ini rapat serius. Beberapa petinggi menoleh ke Alia, seolah menunggu reaksinya. Alia tidak tertawa. Ia berdiri perlahan. Tatapannya tajam. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Jendra mengangguk. Saya tahu. Ini bukan tempat bercanda. Saya tidak bercanda. Nada suara Jendra datar. Tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang ditertawakan. Alia mengepalkan tangan. Keluar. Ruangan kembali sunyi. Kamu sudah melewati batas.
Keluar dari ruangan ini sekarang. Jendra menunduk sebentar. Baik. Ia berbalik tanpa perlawanan. Langkahnya pelan. Saat pintu tertutup di belakangnya, tawa kecil kembali terdengar di dalam ruangan. Anak itu tidak tahu diri. Pantas jadi anak magang. Namun Alia tetap berdiri. Dadanya naik turun. Entah mengapa, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Aku bersedia membeli saham perusahaan ini. Jendra berjalan keluar dari ruang rapat. Di pantry, suasana sunyi, berbeda dari biasanya. Jendra berjalan melewati lorong. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan berbeda. Ada yang mengejek terang-terangan. Sok pintar. Sok-sokan mau beli saham. Makan hari-hari aja pasti hasil hutang. Mereka tertawa lalu pergi. Jendra berhenti sejenak. Menatap ke depan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum sombong. Bukan pula senyum puas. Itu senyum seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Rapat hari itu akhirnya dihentikan tanpa keputusan. Pintu ruang rapat utama terbuka perlahan. Satu persatu para petinggi keluar dengan wajah tegang. Tidak ada penjelasan. Tidak ada senyum. Hanya langkah-langkah cepat yang terasa berat. Beberapa karyawan yang sejak tadi menunggu di lorong langsung berdiri. Mereka mencoba membaca raut wajah para atasan, berharap ada kabar baik. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Wajah pucat, tatapan kosong, rahang mengeras. Tak perlu waktu lama. Kabar itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. PHK besar-besaran. Kalimat itu berpindah dari satu mulut ke mulut lain, berubah menjadi bisikan panik yang merayap ke setiap lantai. Lift yang turun membawa lebih dari sekadar orang. Ia membawa ketakutan. Di lantai operasional, suasana berubah drastis. Beberapa karyawan berhenti bekerja. Iya, MA, kantor lagi bermasalah. Ia berhenti bicara sejenak, menelan ludah. Belum tahu. Doain aja. Layar komputer dibiarkan menyala tanpa disentuh. Tangan-tangan yang biasanya lincah kini gemetar. Ada yang menatap kosong ke monitor, seolah berharap angka-angka di sana bisa berubah jika dipandangi cukup lama. Seorang pria parubaya berdiri di depan mejanya. Ia membuka laci perlahan, mengeluarkan foto kecil keluarganya. Ia menatapnya beberapa detik, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja dengan tangan bergetar. Di sudut lain, seorang perempuan muda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya naik turun menahan tangis. Rekannya mencoba menenangkan, tetapi suaranya sendiri bergetar. Ini satu-satunya pekerjaan aku. Kalimat itu keluar pelan, hampir tidak terdengar. Di dekat jendela, dua orang karyawan saling berpelukan. Tidak ada kata-kata. Hanya napas berat dan air mata yang jatuh tanpa suara. Beberapa orang sudah mulai mengemasi barang-barang mereka. Kardus-kardus kecil muncul di atas meja. Pulpen, buku catatan, gelas minum dengan nama yang mulai pudar. Tanaman kecil yang selama ini dirawat dengan sabar. Barang-barang sederhana yang mendadak terasa terlalu berat untuk dibawa pulang. Di lorong, beberapa karyawan berdiri tanpa tujuan. Mereka menatap pintu ruang CEO dari kejauhan, seolah berharap pintu itu terbuka dan seseorang keluar membawa kabar yang membatalkan semua ini. Namun pintu itu tetap tertutup. Ketakutan semakin nyata. Bukan tentang jabatan. Bukan tentang bonus. Melainkan tentang besok pagi. Tentang cicilan. Tentang anak-anak. Tentang pertanyaan sederhana yang tak berani diucapkan. Jika benar-benar dipecat, aku harus kerja di mana lagi? Di tengah semua itu, seorang anak magang berdiri diam di dekat dinding lorong. Jendra. Ia menyaksikan semuanya tanpa berkata apapun. Tangannya menggenggam map tipis. Matanya menatap satu persatu wajah yang dipenuhi kecemasan. Tangisan. Keheningan. Ketakutan. Semua itu bukan angka di laporan keuangan. Semua itu adalah manusia. Dan di saat itulah, keputusan yang tadi ditertawakan di ruang rapat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar kata-kata. Di lantai atas, Alia duduk sendiri di ruangannya. Lampu ruangan belum dinyalakan.
Cahaya sore yang redup menerobos jendela. Ia memandang kosong keluar. Kalimat anak magang itu masih terngiang. Dan tanpa ia sadari, hari itu baru saja menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam turun perlahan di kota. Lampu-lampu gedung menyala satu persatu, membentuk garis cahaya yang panjang di antara jalanan yang padat. Dari jendela ruangannya, Alia masih duduk diam. Rapat sudah selesai berjam-jam lalu, tetapi pikirannya belum bergerak kemanapun. Meja kerjanya berantakan. Map-map terbuka. Kertas-kertas berserakan. Grafik keuangan masih menyala di layar laptop, seakan sengaja menolak untuk memberinya waktu bernapas. Alia memijat pelipisnya. Di luar, karyawan satu persatu meninggalkan gedung dengan langkah berat. Sebagian membawa kardus kecil berisi barang pribadi. Ada yang menunduk, ada yang menahan tangis, ada pula yang berjalan cepat seolah ingin segera meninggalkan tempat yang kini terasa menakutkan. Alia memejamkan mata. Suara dari sore tadi kembali muncul di kepalanya. Aku bersedia membeli saham perusahaan ini. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusirnya. Ia tidak boleh memikirkan hal itu. Tidak sekarang. Tidak di tengah krisis. Namun upayanya melupakan ucapan pegawai magang tadi. Malah membangkitkan bayangan lain muncul di kepalanya. Bayangan hal yang akan menyelamatkan perusahaan. Tapi sebagai gantinya dia harus merelakan dirinya sendiri sebagai penebusnya. Kilas balik 1 hari sebelumnya. Sebuah restoran di pusat kota. Lampu temaram. Musik lembut mengalun pelan. Meja-meja tertata rapi. Dipenuhi tamu dengan pakaian mahal dan percakapan ringan. Alia duduk sendirian di satu sudut. Di hadapannya, secangkir minuman yang sudah dingin. Ia baru saja keluar dari pertemuan investor lain yang kembali berakhir dengan penolakan. Saat itu pintu restoran terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah santai. Jasnya rapi. Senyumnya tipis. Tatapannya penuh percaya diri. Alia langsung mengenalinya. Raka. Mantan kekasihnya. Pria itu berhenti sejenak, menoleh ke kiri kanan seakan tengah mencari seseorang, dan saat dia bertatap mata dengan Alia, dia tersenyum makin lebar, lalu berjalan mendekat seolah pertemuan itu hanya kebetulan. Ia menarik kursi dan duduk tanpa meminta izin. Hai, kebetulan sekali bertemu di sini. Sudah lama. Alia tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan. Raka tertawa kecil. Kamu kelihatan lelah. Kudengar perusahaanmu sedang tidak baik-baik saja, ya? Alia mengepalkan tangan di bawah meja. Apa yang kamu mau? Nada suaranya datar. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Raka menyandarkan tubuhnya. Senyumnya semakin lebar. Aku dengar investor mulai mundur. Saham perusahaanmu turun. Media mulai mencium masalah. Ia mendekatkan wajahnya sedikit. Aku bisa membantu. Alia menoleh tajam. Aku tidak minta bantuanmu. Raka tertawa pelan. Aku tahu. Tapi kamu pasti butuh. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara rendah namun jelas. Aku akan masuk sebagai investor. Dana segar. Cukup untuk menyelamatkan perusahaanmu. Alia menahan napas. Segitu mudahnya, pasti ada sesuatu. Apa syaratmu? Raka tersenyum. Senyum yang dulu pernah ia kenal. Senyum yang dulu membuatnya percaya, lalu menghancurkannya. Kita menikah. Kata itu tidak diucapkan dengan suara keras. Tidak pula disertai tekanan atau ancaman. Namun justru karena itulah, kata itu terasa jauh lebih berat. Menikah. Kata itu jatuh pelan di antara mereka, seperti benda kecil yang dilemparkan ke air tenang. Tidak menimbulkan suara besar, tetapi menciptakan gelombang yang menjalar kemana-mana. Alia terdiam. Pandangan matanya turun perlahan, berhenti di permukaan meja kayu yang dingin. Jari-jarinya yang sejak tadi bertumpu di tepi meja, kini menegang. Ujung kukunya menekan halus permukaan kayu, seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dadanya. Ingatannya kembali pada masa lalu, pada pengkhianatan, pada hari ketika ia mengetahui Raka berselingkuh tanpa rasa bersalah. Tidak ada pertengkaran besar,
Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya satu pesan singkat yang tidak sengaja terbuka. Satu nama yang bukan miliknya. Satu kebenaran yang muncul begitu saja, tanpa permisi. Ia ingat bagaimana tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Bagaimana dadanya terasa kosong, seolah udara di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Bagaimana ia duduk lama di tempat yang sama, menatap layar ponsel tanpa mampu menangis. Dan yang paling menyakitkan, bukan sekadar perselingkuhan itu sendiri, melainkan sikap Raka setelahnya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Hanya alasan-alasan dingin yang disusun rapi. Ia berbicara seolah pengkhianatan itu hal kecil. Seolah perasaan Alia bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Dan hari ini, Alia belajar satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Bahwa cinta bisa berubah menjadi alat. Bahwa kepercayaan bisa dipermainkan tanpa rasa takut. Dan kini, pria yang sama duduk di depannya. Dengan wajah tenang. Dengan senyum tipis yang sama. Mengucapkan kata menikah bukan sebagai janji, melainkan sebagai syarat. Alia menarik napas perlahan. Dadanya terasa sesak. Bukan karena rindu, melainkan karena luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Ia tahu, tawaran itu tidak lahir dari cinta. Tidak pula dari niat baik. Itu adalah pengulangan. Pengulangan dari permainan lama yang dulu menghancurkannya. Dan ia tak ingin hancur untuk kedua kalinya. Aku tidak tertarik. Raka mengangkat bahu. Pikirkan saja. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang bisnis. Kamu menyelamatkan perusahaan ayahmu. Aku mendapatkan apa yang aku mau. Ia berdiri. Merapikan jasnya. Aku beri waktu sampai lusa. Sebelum pergi, ia menunduk sedikit, berbisik. Jangan sok kuat. Kamu tidak punya pilihan. Ia meninggalkan restoran dengan senyum sinis. Alia tetap duduk. Diam. Minuman di depannya tak tersentuh. Dadanya terasa kosong, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Kembali ke malam ini. Alia tiba di rumah. Rumah besar yang sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup. Sepatu dilepas tanpa suara. Tas diletakkan sembarangan. Ia berjalan menuju ruang keluarga. Di dinding, tergantung foto ayahnya. Pria yang membangun Astra Nusa Corp dari nol. Pria yang selalu berkata bahwa perusahaan itu bukan sekadar bisnis, tapi rumah bagi banyak orang. Alia berdiri di depan foto itu. Maaf, kata itu terucap pelan. Hampir tidak terdengar. Ia duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke sofa. Tangisnya pecah perlahan. Bukan tangis keras. Tangis seseorang yang kelelahan. Aku sudah berusaha. Ia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu terasa panjang. Dan Alia melewatinya dengan tangisan menyedihkan di depan foto ayahni. Pagi datang tanpa membawa jawaban. Alia kembali ke kantor dengan langkah berat. Wajahnya pucat, tetapi sikapnya tetap tegas. Ia tidak boleh runtuh di depan karyawan. Di lantai operasional, Jendra sudah berada di tempatnya. Ia berdiri di dekat meja arsip, memegang beberapa berkas. Wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada tanda kelelahan. Tidak ada tanda kegelisahan. Beberapa karyawan melintas. Ada yang menatap sinis. Ada yang berbisik. Anak magang kemarin. Yang sok mau beli saham. Jendra tidak bereaksi. Menjelang siang, sekretaris Alia berlari kecil menuju ruang CEO. Bu Alia. Alia mengangkat kepala. Ada apa? Seorang tamu datang. Dia menunggu di lobi. Alia menegang. Ia sudah tahu siapa itu. Raka. Sekretaris mengangguk. Alia menutup mata sejenak. Lalu berdiri. Ia turun ke lobi. Raka berdiri di tengah lobi dengan sikap yang mencolok. Jas mahalnya rapi. Seolah ia sengaja ingin menunjukkan perbedaan kelas. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum orang yang merasa berada di atas angin. Beberapa karyawan menoleh. Penasaran.
Aku datang menagih jawaban. Dan aku akan langsung berinvestasi, jika jawabanmu adalah iya. Nada suaranya tenang, tetapi setiap katanya terasa menekan. Ia tidak berteriak, tidak mengancam secara langsung. Namun justru ketenangan itu yang membuat Alia merasa terpojok. Para karyawan terkejut mendengar penuturan Raka. Mereka mulai menaruh harapan atas jawaban Alia. Aku tidak punya banyak waktu. Ia menoleh ke sekeliling, menatap karyawan yang berdiri dengan wajah tegang. Dan sepertinya, kamu juga. Kalimat itu seperti pisau tipis yang diarahkan tepat ke dada Alia. Alia menarik napas panjang. Dadanya naik turun perlahan. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Ada ketakutan. Ada harapan. Ada kelelahan yang ditahan berhari-hari. Ia tahu, satu kata darinya bisa menentukan nasib mereka semua. Di dalam hatinya, suara batin mulai berbicara. Ini demi perusahaan ayah. Ini demi ratusan karyawan yang bergantung pada tempat ini. Ini mungkin satu-satunya jalan. Tangannya mengepal pelan di sisi tubuh. Tenggorokannya terasa kering. Ia membuka mulut, bersiap mengucapkan kata yang paling ia benci untuk diucapkan pada pria itu. Raka tersenyum lebih lebar. Ia yakin. Terlalu yakin. Namun tepat sebelum suara Alia keluar, langkah tergesa terdengar dari belakang. Bu Alia, ada satu kabar penting baru saja saya dapatkan. Sekretaris itu berhenti di samping mereka. Wajahnya terlihat tegang, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan keterkejutan. Ada pihak yang menyatakan bersedia berinvestasi. Kalimat itu membuat udara di lobi seakan berhenti. Sekretaris melanjutkan, suaranya semakin mantap. Mereka juga siap membeli sebagian saham yang sebelumnya sudah dilepas oleh investor lama. Hening sesaat, lalu suara bergemuruh pecah. Beberapa karyawan saling menatap tak percaya. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang refleks mengusap mata. Beberapa orang bersorak kecil. Seperti tidak yakin boleh merasa lega atau belum. Serius? Apa benar? Perusahaan selamat. Suara-suara itu bercampur menjadi satu. Raka membeku. Senyum di wajahnya menghilang perlahan, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Rahangnya mengeras. Matanya menyipit tajam ke arah Alia. Itu tidak mungkin. Nada suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Aku satu-satunya yang menawarkan bantuan. Alia berdiri lebih tegak. Beban di dadanya seakan terangkat. Meski belum sepenuhnya hilang. Ia menatap Raka dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tatapan terdesak, melainkan tatapan orang yang akhirnya bisa memilih. Aku tidak menerima tawaranmu. Suaranya tenang. Jus, tidak bergetar. Raka menatapnya lama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu akan menyesal. Alia menggeleng pelan. Tidak. Ia memberi isyarat singkat ke arah pintu. Silakan pergi. Beberapa karyawan memperhatikan dengan napas tertahan. Raka mengepalkan tangan. Wajahnya merah oleh amarah yang tertahan. Tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik dan melangkah pergi dengan langkah keras, membawa kekesalan dan harga diri yang tercabik. Saat pintu lobi tertutup di belakangnya, suasana berubah. Kelegaan terasa nyata. Beberapa karyawan menghela napas panjang. Ada yang duduk di kursi terdekat karena lututnya terasa lemas. Ada yang tersenyum sambil menatap langit-langit, seolah baru saja lolos dari mimpi buruk. Alia berdiri diam beberapa detik. Tangannya masih mengepal, lalu perlahan mengendur. Ia tahu, badai belum sepenuhnya berakhir. Namun untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tertekan, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Di tengah sorak-sorai itu, Jendra berdiri agak jauh. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia hanya tersenyum kecil. Matanya menatap Alia sejenak, lalu kembali menunduk. Perusahaan selamat. Namun bagi Alia, pertanyaan baru justru mulai tumbuh. Siapa investor itu? Gedung Astra Nusa Corp kembali ramai sejak pagi.
Lorong-lorong yang kemarin sunyi kini dipenuhi langkah cepat. Karyawan yang sempat mengemasi barang kini mengeluarkannya kembali. Kardus-kardus ditarik ke bawah meja. Wajah-wajah tegang berubah menjadi senyum lega, meski masih tersisa kelelahan. Perusahaan selamat. Itu satu kalimat yang beredar dari lantai ke lantai. Namun bagi Alia, kalimat itu belum sepenuhnya membawa ketenangan. Di ruang CEO, ia duduk menghadap meja kerjanya. Berkas-berkas investasi baru tersusun rapi. Angka-angka di layar laptop mulai menunjukkan perbaikan. Saham berhenti jatuh. Proyek yang tertunda mulai bisa bernapas. Tapi satu hal mengganjal pikirannya. Investor misterius itu. Alia telah bertanya pada Rani, siapa orang baik yang masih bersedia membantu kita yang jatuh itu. Namun Rani bilang kalau orang itu tidak ingin identitas lengkapnya disebutkan. Dia hanya menyebutkan namanya saja. Alia mengetuk meja pelan. Ia menatap nama yang tertulis di dokumen perjanjian. J. Abirama Hasan. Nama itu sederhana. Terlalu sederhana untuk seseorang yang masuk dengan dana sebesar itu. Investor yang tidak meminta kursi direksi. Tidak meminta kontrol. Tidak meminta publikasi. Semua serba sunyi. Alia menekan tombol intercom. Rani. Sekretarisnya masuk. Apa investor itu benar-benar tidak mau bertemu? Rani menggeleng. Mereka menolak pertemuan langsung. Hanya titip pesan. Apa pesannya? Rani membuka catatan kecil. Kamu telah melakukan pekerjaan besar. Jangan sampai karena masalah kecil membuatmu menyerah. Alia terdiam. Pesan itu terdengar personal. Terlalu personal untuk hubungan bisnis biasa. Rani menambahkan. Nama yang tercantum. J. Abirama Hasan. Alia mengangguk pelan. Baik. Terima kasih. Rani keluar. Alia kembali sendiri. Nama itu kembali berputar di kepalanya. Siapapun orang itu, Alia sangat berterima kasih kepadanya. Di lantai operasional, Jendra berdiri di dekat mesin fotokopi. Ia menunggu giliran sambil memegang beberapa lembar dokumen. Di sekitarnya, karyawan berbincang dengan nada lebih ringan dari kemarin. Untung ada investor itu. Kalau tidak, kita sudah habis. Seorang staf melirik Jendra, lalu berkata dengan nada mengejek. Kamu beruntung, ya? Kalau perusahaan bangkrut, anak magang pasti yang pertama disingkirkan. Yang lain tertawa kecil. Berterima kasihlah pada investor itu. Jangan sok-sokan lagi mau beli saham. Mereka pergi. Jendra tidak membalas. Ia hanya memasukkan kertas ke mapnya dengan rapi. Wajahnya tetap tenang. Tatapannya lurus ke depan. Di dalam dirinya, tidak ada rasa marah. Tidak ada dendam. Ia sudah terbiasa. Siang itu, Alia harus turun ke lantai bawah untuk meninjau operasional. Ia berjalan melewati lorong panjang. Beberapa karyawan memberi salam. Ia membalas singkat. Saat menuju lift, pintu terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu orang. Jendra. Ia berdiri tegak, tangan di samping tubuh. Pandangannya menunduk sedikit sebagai bentuk sopan. Alia masuk. Pintu lift menutup. Beberapa detik hening. Alia memandangi pantulan dirinya di dinding lift. Lalu matanya bergeser. Jatuh pada ID card Jendra yang tergantung di dada. Tulisan itu jelas. Jendra Aha. Alia mengingat sesuatu. Ia menoleh. Kamu. Yang waktu itu masuk sembarangan ke ruangan rapatkan. Jendra mengangkat kepala. Iya, Bu. Nada suaranya sopan. Alia menatapnya sejenak. Lalu berkata dengan nada dingin. Kamu bernasib baik. Kalau tidak ada investor itu, kamu yang pertama dapat surat PHK. Jendra mengangguk. Iya, terima kasih Bu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada senyum. Lift berhenti. Pintu terbuka. Alia melangkah keluar. Namun sebelum pergi, ia melirik lagi ID card itu. Huruf-hurufnya terasa aneh di matanya. Jendra. J. Inisial yang sama. Ia melangkah pergi dengan perasaan tidak nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan lebih stabil.
Rapat demi rapat digelar. Proyek disusun ulang. Alia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak ingin kegagalan terulang. Di tengah kesibukan itu, ia mendapat undangan pertemuan dari perusahaan lain. Perusahaan milik sahabat lama ayahnya. Nama itu membuat Alia tersenyum kecil. Hasan Pradipta. Sudah lama sekali Alia tak bertemu dengan beliau. Bahkan tadi saat nama itu disebutkan Rani, Alia hampir saja melupakannya. Dulu, saat Alia masih kecil, Pak Hasan sering datang ke rumah bersama putranya. Mereka bermain di halaman, tertawa, berlari. Namun semua itu berhenti saat Pak Hasan pindah ke luar negeri. Alia menerima undangan itu. Hari pertemuan tiba. Alia datang ke kantor Pak Hasan. Gedung itu sama megahnya dengan Astra Nusa Corp, tetapi terasa hangat. Rapat berlangsung lancar. Mereka membahas potensi kerjasama, pengembangan proyek, dan rencana jangka panjang. Saat rapat selesai, semua peserta keluar. Tinggal Alia dan Pak Hasan di ruangan. Pak Hasan tersenyum. Sudah lama sekali ya. Bagaimana kabarmu, nak? Alia tersenyum. Aku baik, Pak. Aku dengar perusahaanmu hampir jatuh. Alia tersenyum tipis. Syukurlah, bisa diselamatkan. Pak Hasan mengangguk. Maaf aku tidak tahu lebih awal. Kalau tahu, mungkin aku bisa membantu. Alia menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Ini memang ujian. Pak Hasan tertawa kecil. Kamu sudah tumbuh jadi CEO yang hebat. Alia menunduk sopan. Pak Hasan lalu berkata, aku sebenarnya ingin memperkenalkan seseorang. Alia mengangkat alis, sedikit antusias. Siapa, Pak? Anakku. Alia tersenyum lebih lebar. Ingatan masa kecilnya muncul. Putra Bapak. Sudah lama sekali. Pak Hasan mengangguk. Aku memintanya datang hari ini, tapi entah kemana dia. Rapat sudah selesai, tapi dia bahkan belum muncul. Alia tertawa kecil. Tidak apa-apa, mungkin bisa lain kali. Saat ia berdiri hendak pamit, pintu ruangan terbuka. Seorang pria masuk. Pakaian sederhana. Wajah tenang. Itu Jendra. Alia membeku. Jendra berhenti di ambang pintu. Matanya bertemu dengan mata Alia. Ia terlihat terkejut sesaat, lalu kembali tenang. Dia baru saja ingin bertanya ada apa Jendra bisa ada di sini. Pak Hasan berdiri. Akhirnya kamu datang. Ia menepuk bahu Jendra. Alia, ini dia. Ini putraku. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Pak Hasan melanjutkan dengan bangga. Jendra Abirama Hasan. Nama itu menggema di kepala Alia. Abirama Hasan. Sama persis dengan nama investor misterius itu. Pak Hasan melanjutkan. Kau tahu Alia, saat aku tahu kau dapat masalah, aku langsung memberitahunya. Dan apa kau tahu apa yang dia bilang? Aku akan membantunya ayah. Segera, tapi ternyata kamu sudah menyelesaikannya dengan baik. Itu bagus bukan? Alia menatap Jendra. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Jendra menunduk sopan. Halo, Alia. Suaranya tenang. Alia tidak mampu menjawab apapun. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu. Rapat darurat. Kalimat di ruang rapat. Nama di dokumen. ID card lusuh. Anak magang itu. Investor itu. Orang yang sama. Dan Alia baru saja menyadarinya. Ruangan itu mendadak terasa sempit bagi Alia, meski sebenarnya luas. Suara pendingin ruangan terdengar terlalu jelas. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Pandangan Alia masih terpaku pada sosok yang berdiri di depannya. Jendra, pria yang selama ini ia kenal sebagai anak magang paling lusuh di perusahaannya. Pria yang berdiri di ruang rapat darurat dan dengan berani mengatakan akan membeli saham perusahaan. Pria yang ia marahi dan usir tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Dan kini, Pak Hasan berdiri di sampingnya dengan senyum bangga. Alia! Suara Pak Hasan memecah keheningan. Kalian sudah lama tak bertemu, kan? Alia menelan ludah. Ia mencoba menyusun kata-kata, tetapi lidahnya terasa berat.
Ia hanya mampu mengangguk pelan. Iya, Pak. Nada suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Pak Hasan tidak menyadari keguncangan di wajah Alia. Ia menepuk bahu putranya dengan penuh kasih. Jendra baru kembali dari luar negeri beberapa hari lalu. Aku tadi memintanya langsung datang ke sini, tapi katanya ada urusan dulu. Alia menatap Jendra lagi. Wajahnya sama persis seperti yang ia lihat di lift tadi, di ruangan rapat sore itu. Tidak berubah. Tidak menunjukkan kemenangan, tidak pula kebanggaan. Maaf aku terlambat, Ayah. Tidak apa-apa. Pak Hasan tertawa kecil. Alia ini teman masa kecilmu. Dulu kalian sering bermain di rumah. Kau ingatkan? Kata-kata itu menghantam ingatan Alia seperti kilatan cahaya. Halaman rumah lama. Seorang anak laki-laki berlari sambil tertawa. Tangannya menggenggam mainan kecil. Wajahnya samar, terkubur oleh waktu. Tentu saja aku ingat. Sudah lama sekali. Iya kan? Ucap Tendra dengan tersenyum. Alia memejamkan mata sejenak. Ia benar-benar lupa. Alia akhirnya berkata, iya. Menatap Jendra singkat. Tatapannya lembut, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan di ruangan itu. Pak Hasan melihat jam di pergelangan tangannya. Kalian mengobrol saja sebentar. Aku ada rapat lain. Ia melangkah keluar, meninggalkan Alia dan Jendra berdua. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Alia berdiri kaku. Banyak hal ingin ia katakan. Banyak hal ingin ia tanyakan. Tapi tidak satu pun keluar. Jendra memecah keheningan. Kamu terlihat baik. Nada suaranya tenang. Tidak menyudutkan. Tidak menyindir. Alia menarik napas. Kamu. Ia berhenti. Kamu sengaja. Bukan tuduhan. Lebih seperti pernyataan yang baru ia pahami. Jendra mengangguk pelan. Aku menyamar. Alia tertawa kecil. Getir. Sebagai anak magang. Iya. Dan aku. Alia mengalihkan pandangan. Aku memperlakukanmu seperti itu. Jendra tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tangan di saku celananya. Aku tidak berniat merendahkanmu. Alia melanjutkan. Aku hanya tidak tahu. Jendra tersenyum tipis. Aku tahu. Alia menatapnya tajam. Kenapa? Jendra menarik kursi dan duduk perlahan. Gerakannya tenang, seolah tidak ada yang perlu ia kejar. Aku ingin melihatmu. Jawaban itu sederhana, tapi berat. Aku ingin tahu seperti apa kamu sekarang. Aku ingin tahu bagaimana caramu memimpin perusahaan ayahmu. Dengan usahamu sendiri, tanpa bayang-bayang ayahmu. Alia terdiam. Aku tidak berniat ikut campur. Jendra melanjutkan. Tapi saat aku melihat perusahaanmu jatuh. Ia berhenti sejenak. Aku tidak bisa diam. Alia menatapnya lama. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Alia hanya bisa menunduk. Sampai Pak Hasan kembali. Dan dia pamit pulang pada Pak Hasan. Perjalanan pulang Alia terasa panjang. Mobil melaju pelan di tengah kemacetan. Ia bersandar di kursi belakang. Menatap keluar jendela. Lampu kendaraan membentuk garis cahaya yang bergetar. Kepalanya penuh. Setiap adegan terulang. Rapat darurat. Tawa para petinggi. Kalimat itu. Aku bersedia membeli saham perusahaan ini. Dan kini ia tahu. Itu bukan keberanian kosong. Itu keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Bu. Suara sopir membuyarkan lamunannya. Ada apa, Pak? Wajah sopirnya itu terlihat gelisah. Ada mobil mengikuti kita. Alia mengerutkan dahi. Ia menoleh ke kaca spion. Sebuah mobil hitam berada terlalu dekat di belakang mereka. Tenang saja. Alia berkata. Mungkin kebetulan. Mereka satu arah. Namun jarak itu tidak berubah. Beberapa menit kemudian, mobil hitam itu memepet dari samping. Alia menegang. Mulai merasakan ketidaknyamanan. Dadanya mengencang. Terlalu dekat. Ucapnya pelan. Belum sempat sopir menjawab,
Mobil hitam itu tiba-tiba memepet lebih keras. Sopir menginjak rem. Mobil mereka berhenti mendadak di tepi jalan. Jantung Alia berdegup kencang. Pintu mobil hitam terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah cepat dan kasar. Raka. Wajahnya merah. Rahangnya mengeras. Tatapannya penuh amarah yang tidak disembunyikan lagi. Alia. Ia berjalan mendekat dengan langkah cepat. Sopir Alia turun, mencoba menghadang. Tuan, mohon tenang. Raka mendorongnya. Aku hanya ingin bicara. Alia membuka pintu mobil dan turun. Kakinya sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap tegas. Pergi. Suara Alia tegas. Kamu sudah kalah. Raka tertawa kasar. Kalah. Ia mendekat. Kamu seharusnya memilih aku. Aku yang pantas ada di sana. Hanya aku yang bisa menyelamatkan semuanya. Ia meraih pergelangan tangan Alia. Genggamannya keras. Alia meringis. Lepaskan. Raka tidak mendengar. Ia justru menarik Alia lebih dekat. Seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Sopir Alia mencoba membantu. Tapi seorang pria lain keluar dari mobil hitam dan menahannya. Situasi berubah cepat. Alia panik. Dadanya berdebar keras. Tiba-tiba, suara rem mobil lain terdengar. Sebuah mobil lain berhenti di belakang mereka. Pintu terbuka. Seseorang turun. Jendra. Langkahnya cepat. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam. Tidak ada ragu di matanya. Lepaskan dia. Raka menoleh. Kamu. Ia tertawa mengejek. Anak magang. Jendra tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya mendorong Raka dengan kuat. Genggaman Raka terlepas. Membuat Alia terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Raka marah. Ia hendak membalas. Namun Jendra berdiri di depannya. Tegak. Tidak ragu. Cukup. Nada suaranya rendah. Tegas. Raka menatapnya dengan mata membara. Tapi ia mundur. Ia tahu, kali ini ia tidak memegang kendali. Raka pergi dengan amarah yang belum selesai. Jendra menoleh ke Alia. Kamu tidak apa-apa. Alia mengangguk. Tangannya masih gemetar. Jendra membuka pintu mobilnya. Biar aku antar saja. Di dalam mobil, Alia duduk diam. Lampu kota bergerak di luar jendela. Suara mesin terdengar lembut. Setelah beberapa menit, Alia berbicara. Kamu investor itu, kan? Bukan tanya. Pernyataan. Iya. Jendra menjawab tanpa ragu. Kamu yang menyelamatkan perusahaan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Alia menatapnya. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Jendra tersenyum kecil. Karena aku ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Mobil terus melaju. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan bagi Alia, semua yang ia yakini tentang hari-hari terakhir mulai berubah arah. Mobil Jendra melaju tenang di jalanan malam. Lampu kota memantul di kaca depan, menciptakan garis cahaya yang bergerak perlahan. Alia duduk di kursi penumpang dengan punggung tegak. Tangannya bertumpu di pangkuan. Detak jantungnya belum sepenuhnya kembali normal. Di dalam mobil, tidak ada musik, tidak ada percakapan yang dipaksakan. Hanya suara mesin dan napas mereka yang terdengar. Jendra memecah keheningan. Kamu seharusnya tidak menghadapi dia sendirian. Nada suaranya rendah. Bukan menyalahkan. Lebih seperti pernyataan tanggung jawab. Alia menatap ke depan. Aku tidak menyangka dia akan sejauh itu. Jendra mengangguk. Dia terdesak. Alia menghela napas pelan. Dan aku hampir membuat kesalahan besar. Jendra tidak menjawab. Ia tetap fokus pada jalan. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah Alia. Gerbang terbuka perlahan. Lampu taman menyala lembut. Rumah itu tampak sama seperti biasanya. Besar dan sunyi. Alia membuka pintu. Terima kasih. Jendra mengangguk. Hati-hati. Alia melangkah keluar, lalu berhenti sejenak. Jendra.
Ia menoleh. Aku minta maaf. Jendra menatapnya. Tatapannya tenang. Aku tahu. Alia masuk rumah. Pintu tertutup. Jendra masih duduk beberapa detik di dalam mobil sebelum akhirnya pergi. Keesokan harinya, suasana kantor kembali sibuk. Namun di balik kesibukan itu, ada perubahan yang halus namun terasa. Beberapa karyawan mulai memperhatikan Jendra dengan cara berbeda. Ada yang menatap curiga. Ada yang mulai berbisik lebih pelan. Seorang staf mendekat ke meja rekannya. Dia anak magang, kan? Iya. Tapi kudengar tadi dia disuruh ke ruangan CEO. Ada apa ini? Entahlah. Jendra berjalan melewati mereka dengan map di tangan. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak menoleh. Ia tidak mempercepat langkah. Di ruang CEO, Alia duduk menatap laporan baru. Angka-angka mulai membaik. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Bayangan kejadian semalam masih jelas. Genggaman kasar di pergelangan tangannya. Wajah marah Raka. Dan Jendra yang datang tanpa ragu. Rani mengetuk pintu. Bu Alia. Masuk. Rani menyerahkan map. Ini laporan internal proyek yang gagal. Alia menerima map itu. Dari siapa? Dari tim audit internal. Alia membuka halaman pertama. Alisnya langsung mengerut. Ada beberapa kejanggalan. Tanda tangan. Persetujuan. Waktu pengiriman dokumen. Ini tidak masuk akal. Rani mengangguk. Ada data yang diubah. Beberapa persetujuan tidak tercatat di sistem utama. Alia menutup map perlahan. Siapa yang punya akses? Aku tidak pernah menyetujui ini. Rani mengangguk pelan. Itu juga yang membuat tim kami berhenti di bagian ini. Alia membalik halaman. Lalu bagaimana bisa lolos? Keputusan ini tidak masuk lewat sistem utama. Rani menjawab hati-hati, tapi melalui jalur internal tim proyek. Alia menegakkan punggungnya. Artinya ada orang dalam. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser tablet ke arah Alia. Di layar, terlihat catatan komunikasi. Tidak ada nama asing. Tidak ada nama mencolok. Hanya pola. Panggilan singkat di luar jam kerja. Pertemuan tidak resmi. Persetujuan yang muncul tanpa rapat lengkap. Semuanya terjadi perlahan. Seolah hanya kesalahan kecil yang berulang. Ini bukan satu orang. Alia berkata pelan. Dan bukan pekerjaan ceroboh. Rani mengangguk. Terlihat seperti ada arahan dari luar. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Orang luar tidak mungkin mengakses sistem. Alia berkata lirih. Tapi dia bisa memengaruhi orang yang ada di dalam. Rani mengangguk lagi. Dan itu yang membuat kami khawatir. Alia menutup map itu perlahan. Jika ini benar, maka kegagalan proyek bukan karena ketidakmampuan. Bukan pula karena kesalahan teknis. Melainkan karena kepercayaan yang disalahgunakan. Lanjutkan pemeriksaan. Nada Alia kini lebih dingin. Cari siapa yang memberi arahan. Jangan terburu-buru. Aku ingin bukti, bukan dugaan. Rani berdiri. Baik, Bu. Alia kembali sendiri di ruangannya. Dia tiba-tiba ingat nama satu orang. Hanya satu orang yang bisa nekat melakukan ini semua. Dia Raka, gumamnya lirih. Sore hari, Jendra dipanggil ke ruang CEO. Ia berdiri di depan meja Alia. Sikapnya sama seperti pertama kali. Tenang, sopan. Tidak menunjukkan perubahan. Kamu tahu tentang proyek yang gagal. Alia membuka pembicaraan. Jendra mengangguk. Aku sudah melihat laporannya. Alia menatapnya. Kapan? 3 hari lalu. Alia terdiam. Kamu tahu siapa yang bermain? Iya. Jendra menjawab tanpa ragu. Aku hanya menunggu kamu siap. Alia menghela napas panjang. Dia hampir menghancurkan semuanya. Dan hampir memaksa kamu. Jendra menambahkan dengan nada dingin. Alia menunduk. Aku ingin menghentikannya. Jendra mengangguk. Kita akan.
Di luar ruangan, beberapa karyawan memperhatikan pintu ruang CEO yang tertutup lama. Waktu berlalu. Tidak ada yang keluar. Bisik-bisik kembali muncul. Anak magang itu lagi. Ada apa sebenarnya? Seorang senior berkata dengan nada sinis. Paling jadi pesuruh. Mereka tertawa kecil. Tak satu pun tahu bahwa di dalam ruangan itu, rencana besar sedang disusun. Malam kembali turun. Alia pulang lebih larut dari biasanya. Di rumah, ia duduk di ruang kerja ayahnya. Meja kayu tua itu masih sama. Aroma buku lama masih terasa. Ia membuka laci. Mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Milik ayahnya. Di halaman belakang, ada catatan lama. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang bernama Hasan dan putranya, percayalah, mereka keluarga yang baik. Alia terdiam lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Di tempat lain, Raka duduk di ruang kerjanya sendiri. Lampu menyala terang. Ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan masuk. Laporan audit mulai bergerak. Aksesnya mulai dibatasi. Wajahnya menegang. Tidak mungkin. Ia berdiri, menyapu meja dengan tangannya. Berkas berjatuhan ke lantai. Dia tidak tahu. Namun kegelisahan mulai merayap. Keesokan harinya, perusahaan kedatangan tamu. Tim audit eksternal. Mereka berjalan menyusuri lorong dengan map dan laptop. Karyawan menatap dengan rasa ingin tahu. Jendra berdiri di dekat jendela, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Alia berdiri di sampingnya. Kita harus siap. Jendra mengangguk. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kata-kata tambahan. Tidak dibutuhkan. Di luar gedung, awan kembali berkumpul. Bukan sebagai pertanda kehancuran, melainkan sebagai bayangan dari badai yang akan membersihkan segalanya. Dan di tengah semua itu, penyamaran yang selama ini melindungi Jendra perlahan mulai runtuh. Bukan karena ia ketahuan, tetapi karena waktunya hampir habis. Pagi itu, udara di gedung Astra Nusa Corp terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena kehadiran orang-orang asing yang berjalan menyusuri lorong dengan langkah terukur. Tim audit eksternal datang dengan map tebal dan laptop terbuka. Wajah mereka datar. Tatapan mereka tajam. Karyawan berhenti berbicara saat para auditor lewat. Bisik-bisik muncul, lalu menghilang. Semua orang tahu, audit bukan sekadar formalitas. Audit adalah pintu yang membuka rahasia. Di ruang rapat kecil lantai 20, Alia duduk berhadapan dengan ketua tim audit. Di sampingnya, Rani membuka dokumen satu persatu. Jendra berdiri sedikit di belakang, bukan sebagai anak magang, melainkan sebagai pengamat yang memahami setiap baris angka. Kami akan memeriksa alur persetujuan proyek strategis. Ketua audit berbicara tenang, termasuk perubahan dokumen dan akses sistem. Alia mengangguk. Kami terbuka. Rani menyerahkan berkas. Jendra menatap layar yang memantulkan grafik dan log akses. Ia mengenali pola itu. Pola yang sama yang ia lihat saat masih menyamar. Saat ia mengamati dari balik meja pantry dan lorong arsip. Sementara itu, di sebuah gedung lain yang terpisah beberapa kilometer dari kantor pusat, Raka duduk sendirian di dalam ruang kerja pribadinya. Lampu ruangan redup. Tirai jendela setengah tertutup, menyisakan garis cahaya tipis yang memantul di meja kaca. Ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Satu demi satu notifikasi masuk. Bukan dari sistem perusahaan, bukan pula dari jaringan internal, melainkan pesan-pesan singkat dari orang-orang yang selama ini menjadi penghubungnya. Undangan rapat dibatalkan. Beberapa jalur komunikasi mulai ditutup. Nama-namanya tidak lagi disebut terang-terangan. Rahang Raka mengeras. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir. Langkahnya cepat, gelisah, tangannya mengepal, lalu mengendur, lalu mengepal lagi. Tenang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Selama tidak ada bukti langsung, semuanya masih bisa dikendalikan. Namun kalimat itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri.
Ponselnya kembali bergetar. Satu pesan masuk dari orang dalam. Audit sudah mulai menyentuh proyek lama. Langkahnya terhenti. Untuk sesaat, wajahnya kehilangan warna. Napasnya tertahan sebelum akhirnya keluar berat. Ia menutup mata, berusaha menyusun ulang pikirannya. Ia tahu, selama ini ia tidak pernah menyentuh sistem apapun. Tidak pernah menandatangani dokumen. Tidak pernah muncul di dalam alur resmi perusahaan. Namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia hanya berbicara, mengarahkan, menekan dari luar, dan orang-orang di dalam yang mengerjakannya. Raka membuka mata. Bayangan seorang perempuan muncul di benaknya. Tatapan tegas di lobi. Sikap dingin yang menolak tawaran terakhirnya. Wajah yang tidak lagi bisa ia kendalikan seperti dulu. Lalu muncul satu bayangan lain. Seorang pemuda yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Seorang anak magang yang terlalu sering berada di tempat yang salah. Terlalu tenang. Terlalu diam. Rahang Raka kembali mengeras. Permainan belum selesai. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketidakpastian. Di lorong, beberapa karyawan berhenti saat Jendra lewat. Tatapan mereka berubah. Ada rasa ingin tahu. Ada kecurigaan. Ada ketidaknyamanan. Seorang senior berbisik kepada rekannya. Dia sering ikut rapat sekarang. Padahal anak magang. Jangan-jangan dia orang dalam. Mereka tertawa kecil, lalu terdiam saat Jendra menoleh. Tatapannya tenang, tidak menantang. Mereka segera pergi. Jendra melangkah ke ruang arsip. Ia membuka satu laci, mengeluarkan map lama yang sudah ia tandai. Di dalamnya, salinan persetujuan proyek dengan tanda tangan yang tidak sinkron. Tanggal yang bergeser. Akses sistem yang dilakukan di jam ganjil. Ia menutup map itu dengan rapi. Waktunya hampir tiba. Siang hari itu, Alia memanggil Kurniawan, salah satu manajer senior di divisi proyek strategis. Namanya tidak asing di perusahaan. Ia sudah bekerja hampir 10 tahun. Selama ini dikenal rapi, tenang, dan jarang terlibat masalah. Justru karena itulah, pemanggilan ini terasa janggal. Kurniawan masuk ke ruang CEO dengan wajah datar. Jas kerjanya rapi. Map tipis ia bawa di tangan kiri. Ia tersenyum tipis. Senyum profesional yang selama ini membuatnya terlihat aman. Bu Alia memanggil saya. Alia mempersilakan duduk tanpa membalas senyum itu. Kami sedang melakukan audit internal. Nada suaranya tenang, tanpa tekanan. Kurniawan mengangguk. Silakan. Saya siap membantu. Alia membuka map di atas meja. Beberapa keputusan proyek tercatat melalui jalur tim Anda. Kurniawan bersandar sedikit. Semua keputusan sudah melalui prosedur. Ada persetujuan yang tidak pernah saya berikan. Kurniawan terdiam sepersekian detik. Sangat singkat, namun cukup untuk ditangkap oleh mata Alia. Itu berdasarkan arahan. Jawaban itu keluar cepat. Terlalu cepat. Arahan siapa? Kurniawan menelan ludah. Tangannya bergerak kecil. Lalu kembali diam di atas lutut. Saya hanya meneruskan. Dari siapa? Kurniawan tidak langsung menjawab. Hening menggantung di ruangan. Pendingin ruangan terdengar lebih keras dari biasanya. Alia tidak menekan lebih jauh. Ia menutup map perlahan. Kamu tahu. Nada suaranya berubah lebih dingin. Yang bermasalah bukan hanya hasil proyek. Kurniawan mengangkat wajahnya. Yang bermasalah adalah keputusanmu membuka pintu. Wajah Kurniawan memucat. Bahunya menegang. Audit akan memanggilmu kembali. Alia berdiri. Dan kali ini, aku ingin kamu jujur. Kurniawan berdiri dengan gerakan kaku. Saya hanya menjalankan perintah. Alia menatapnya lama. Tidak ada perintah yang membenarkan pengkhianatan. Kurniawan keluar tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat. Terlalu cepat untuk orang yang merasa tidak bersalah. Di luar ruang CEO, Jendra berdiri sejak tadi. Kamu yakin?
Alia mengangguk pelan. Dia bukan otaknya. Tapi dia pintunya. Jawab Jendra tenang. Sore itu, audit berlanjut. Beberapa karyawan dipanggil satu persatu. Ruang rapat kecil menjadi tempat pengakuan yang tertahan. Ada yang gugup. Ada yang defensif. Ada yang mencoba menyelamatkan diri dengan menyalahkan sistem. Jendra memperhatikan semuanya dari luar. Ia mencatat reaksi. Ia tahu, tekanan akan membuat orang membuat kesalahan. Di kantin, suasana canggung. Sendok beradu pelan dengan piring. Percakapan terpotong. Audit besar. Siapa yang kena? Katanya ada yang sengaja merusak. Nama seseorang beredar tanpa disebut. Semua paham. Malam hari, Alia kembali ke rumah dengan kepala penuh. Ia duduk di ruang keluarga, menatap kosong. Lalu ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kamu bermain api. Alia menghapus pesan itu tanpa membalas. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Hentikan audit ini. Alia mematikan ponsel. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Kota terlihat tenang dari kejauhan. Tidak tahu tentang tekanan yang sedang mengikat satu perusahaan. Ia menoleh ke foto ayahnya. Tatapannya tegas. Aku tidak akan berhenti. Keesokan paginya, rapat internal digelar. Tim audit mempresentasikan temuan sementara. Grafik ditampilkan. Jalur akses diperlihatkan. Waktu dan tanda tangan disejajarkan. Ruangan hening. Beberapa direksi saling pandang. Wajah mereka menegang. Ini bukan kesalahan teknis. Ketua audit berkata, ini tindakan disengaja. Alia menatap layar. Dadanya berdebar. Tapi matanya mantap. Kurniawan tidak hadir. Jendra berdiri di sudut ruangan. Tatapannya lurus. Ia tahu, ketidakhadiran itu bukan kebetulan. Itu upaya melarikan diri. Malam hari, Kurniawan duduk sendirian di dalam mobilnya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Kamu bicara apa? Kurniawan menatap layar lama. Jarinya gemetar saat mengetik balasan. Belum. Pesan itu langsung dibalas. Jaga mulutmu. Kurniawan menutup ponsel. Nafasnya berat. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan lagi pemain. Ia adalah pion yang hampir dikorbankan. Di luar gedung, hujan turun rintik. Karyawan berdiri di dekat jendela, menatap jalanan basah. Ada perasaan aneh di udara. Seperti menunggu sesuatu terjadi. Di tempat lain, Raka berjalan cepat. Ia menelpon seseorang. Kita harus bertindak. Suara di seberang terdengar samar. Apa rencanamu? Raka menatap lift yang turun. Aku tidak akan jatuh sendirian. Sementara itu, di ruang CEO, Alia dan Jendra berdiri berdampingan. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Hanya kerja yang terukur. Apapun yang terjadi. Alia berkata pelan. Kita hadapi. Jendra mengangguk. Aku di sini. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam gedung, topeng mulai retak. Dan bagi sebagian orang, waktu untuk bersembunyi hampir habis. Hujan turun sejak pagi. Langit kelabu menutup kota seperti tirai berat. Dari jendela ruang CEO, Alia memandangi tetesan air yang berlomba menuruni kaca. Suasana di gedung terasa menekan. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan ringan. Semua bergerak cepat. Seolah takut tertinggal oleh sesuatu yang tidak terlihat. Audit memasuki hari ketiga. Tim audit eksternal kini bekerja di 2 lantai sekaligus. Beberapa ruangan ditutup sementara. Akses sistem diperketat. Setiap perubahan tercatat. Setiap langkah diawasi. Di lantai operasional, karyawan berjalan lebih pelan dari biasanya. Tatapan mata sering beradu, lalu cepat dialihkan. Nama yang sama terus berputar di kepala banyak orang, meski tak ada yang berani menyebutnya. Raka. Di ruang CEO, Alia memegang laporan terbaru. Wajahnya tetap tenang,
tetapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Rani berdiri di hadapannya dengan tablet di tangan. Tim audit menemukan transaksi pengalihan dana jangka pendek. Rani berkata pelan. Disamarkan sebagai biaya konsultan. Alia menutup mata sejenak. Nilainya. Rani menyebutkan angka. Alia membuka mata. Angka itu cukup untuk menjatuhkan satu proyek. Bahkan lebih. Siapa yang menyetujui? Rani menghela napas. Persetujuan berasal dari jalur internal divisi proyek. Alia menegakkan tubuh. Bukan sistem utama. Bukan. Rani mengangguk. Ada lebih dari satu nama yang terlibat. Tapi pola keputusannya sama. Seolah mengikuti arahan yang sama. Alia terdiam. Arahan dari luar. Ia tidak bertanya. Ia menyimpulkan. Rani mengangguk pelan. Ada tekanan. Apa maksudmu? Beberapa pihak menghubungi tim audit. Mereka meminta proses ini diperlambat. Alia menatap Rani tajam. Tidak. Satu kata. Tegas. Tidak ada yang diperlambat. Rani mengangguk dan keluar. Alia bersandar di kursinya. Ia mengusap wajahnya perlahan. Keputusan ini tidak mudah. Namun ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang sudah diperjuangkan ayahnya, dan semua nasib karyawan di gedung ini, akan runtuh. Di lorong lantai 20, Jendra berdiri sendirian di dekat jendela. Ia memandangi hujan yang semakin deras. Ingatannya melayang ke hari-hari awal penyamarannya. Hari-hari ketika ia berjalan membawa minum, mendengar ejekan, diperlakukan tidak adil, dan memilih diam. Ia tidak menyesal. Semua itu perlu. Rani mendekat. Bu Alia memanggilmu. Jendra mengangguk dan mengikutinya menuju ruang CEO. Di dalam, Alia berdiri di depan papan kaca yang penuh catatan. Garis-garis merah dan hitam menghubungkan nama, tanggal, dan jalur keputusan. Kita hampir menemukan polanya. Alia berkata tanpa menoleh. Jendra berdiri di sampingnya. Orang luar tidak menyentuh sistem. Aku tahu. Alia menoleh. Dia hanya mengarahkan. Dan orang dalam yang bergerak. Jendra melanjutkan. Alia menghela napas panjang. Kita harus hati-hati. Begitu satu nama jatuh, yang lain akan panik. Di tempat lain, jauh dari gedung itu, seorang pria duduk di dalam mobilnya yang terparkir di area tertutup. Mesin mati. Lampu kabin menyala redup. Ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Pesan masuk satu persatu. Audit bergerak lebih cepat. Beberapa jalur internal mulai ditutup. Nama-nama mulai dipanggil. Rahang pria itu mengeras. Tangannya mengepal. Tenang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Selama aku tidak muncul di dalam sistem, semuanya masih aman. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk. Kamu terlalu jauh. Suara di seberang terdengar rendah. Aku tidak menyentuh apapun. Justru itu yang berbahaya. Panggilan terputus. Pria itu bersandar ke kursi. Tatapannya kosong menatap ke depan. Untuk pertama kalinya sejak rencana ini dimulai, ia merasa tidak sepenuhnya memegang kendali. Raka bersandar ke kursi. Wajahnya gelap. Matanya menatap kosong ke depan. Di kepalanya, hanya ada satu nama. Alia. Dan satu wajah lain yang terus muncul tanpa ia inginkan. Jendra. Siang itu, kabar mulai menyebar di gedung. Salah satu manajer proyek tidak masuk kerja. Beberapa karyawan saling pandang. Dipanggil audit. Katanya ada yang mulai bicara. Ini serius. Ketegangan terasa nyata. Di ruang rapat kecil, tim audit menyusun laporan sementara. Dokumen ditumpuk rapi. Grafik ditampilkan. Setiap detail dipastikan. Ketua audit berbicara kepada Alia dan Jendra. Kami membutuhkan konfirmasi akhir. Setelah itu, laporan resmi akan kami serahkan ke Dewan Komisaris. Alia mengangguk. Lanjutkan. Jendra menambahkan. Pastikan semua data disimpan aman. Ketua audit mengangguk.
Kami sudah mengantisipasi. Menjelang sore, Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Alia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kalau kamu teruskan ini, semua orang akan terluka. Alia menatap layar ponsel. Tangannya sedikit bergetar. Lalu ia menaruh ponsel itu di meja. Ia berdiri, menatap kota dari jendela. Aku sudah memilih. Ia berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Malam turun. Gedung mulai sepi. Namun lantai atas masih menyala. Alia, Jendra, dan Rani masih bekerja. Laporan akhir hampir selesai. Tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi singkat. Bukan alarm bahaya, melainkan notifikasi akses. Rani melihat layar. Ada upaya masuk ke sistem dari luar. Jendra langsung mendekat. Dari mana? Rani menyebutkan lokasi. Jendra menghela napas. Dia mencoba menghapus jejak. Alia menegang. Bisa dihentikan. Sudah. Jendra menjawab cepat. Semua log sudah diamankan. Alia menutup mata sejenak, lalu membuka lagi dengan tekad baru. Besok. Ia berkata pelan. Kita selesaikan. Di luar gedung, hujan mulai reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu. Kota tampak tenang, seolah tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang mengubah banyak hal. Di dalam gedung, Alia berdiri di ruang CEO sendirian. Ia menatap foto ayahnya. Aku akan menjaga ini. Ia berbisik. Di lantai bawah, Jendra berjalan menuju lift. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya penuh. Penyamaran yang ia bangun dengan sabar hampir mencapai akhirnya. Besok, semuanya akan terbuka. Dan bagi sebagian orang, besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik awan sisa hujan semalam. Cahaya pucat menembus jendela gedung Astra Nusa Corp, menyinari lorong-lorong yang masih sepi. Namun ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari penentuan. Di lantai 27, ruang rapat utama kembali dipersiapkan. Meja panjang dibersihkan. Kursi-kursi ditata ulang. Proyektor dinyalakan. Di layar, judul presentasi terpampang jelas. Laporan audit akhir proyek strategis. Satu persatu, anggota Dewan Komisaris dan direksi masuk. Wajah mereka serius. Tidak ada obrolan ringan. Tidak ada senyum basa-basi. Semua paham, apapun yang disampaikan hari ini akan mengubah struktur perusahaan selamanya. Alia masuk terakhir. Langkahnya mantap. Wajahnya tenang, meski dadanya berdebar keras. Setelan kerjanya rapi. Rambutnya tersisir sempurna. Tidak ada jejak keraguan yang ia perlihatkan. Ia duduk di kursi CEO. Di sudut ruangan, Jendra berdiri. Bukan di kursi anak magang. Bukan pula di belakang. Ia berdiri sebagai pengamat yang memiliki kendali atas setiap data yang akan ditampilkan. Ketua tim audit berdiri di depan layar. Kami akan mempresentasikan hasil audit akhir. Lampu ruangan diredupkan. Slide pertama muncul. Grafik alur dana. Garis-garis merah menunjukkan penyimpangan. Angka-angka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Beberapa komisaris saling pandang. Slide berganti. Perubahan dokumen dilakukan setelah persetujuan awal. Di layar muncul rangkaian waktu. Tanggal. Jalur keputusan. Semua terlihat sah. Namun jika disusun berurutan, membentuk satu pola yang mengarah pada sesuatu yang disengaja. Perubahan ini tidak dilakukan oleh pihak luar. Ketua audit berkata pelan namun tegas. Melainkan melalui keputusan internal yang mendapat arahan berulang. Ruangan mulai mengeras. Arahan dari mana? Salah satu komisaris bertanya. Ketua audit menatap layar berikutnya. Dari pihak luar perusahaan. Apakah ini bisa dipastikan? Ketua audit mengangguk. Semua data telah diverifikasi silang. Slide berikutnya muncul. Rekaman persetujuan.
Waktu yang bertabrakan. Email yang dikirim di luar jam kerja. Alia menatap layar tanpa berkedip. Setiap detail itu menguatkan satu kebenaran pahit. Raka bukan sekadar mantan kekasih yang datang membawa tawaran. Ia adalah penyebab utama kehancuran proyek itu. Ketua audit melanjutkan. Selain sabotase proyek, ditemukan upaya pengalihan dana dan percobaan penghapusan lock system. Ruangan sunyi. Tidak ada yang berbicara. Beberapa detik terasa sangat panjang. Alia akhirnya berdiri. Saya sebagai CEO bertanggung jawab atas perusahaan ini. Suaranya tenang, tegas. Dan saya tidak akan menutup mata terhadap pengkhianatan, siapapun yang terlibat. Beberapa komisaris mengangguk pelan. Rekomendasi kami. Ketua audit melanjutkan. Pemberhentian sementara terhadap pihak internal yang terlibat, dan pendalaman lanjutan untuk pihak luar yang memberi arahan. Keputusan itu menggantung di udara. Pintu ruang rapat terbuka. Semua menoleh. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Rahangnya mengeras. Matanya menyapu ruangan. Lalu berhenti pada Alia. Apa ini? Nada suaranya meninggi. Kalian menjadikan aku kambing hitam. Alia menatapnya lurus. Kami belum menyebut nama siapapun. Pria itu tertawa pahit. Tapi kalian tahu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Suaranya keras. Perusahaan ini akan kuhancurkan tanpa sisa. Alia menatapnya lurus. Perusahaan ini hampir hancur karena kamu. Raka tertawa pahit. Aku melakukan semua itu untuk menyelamatkan MU. Tidak. Alia menjawab pelan. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Raka melangkah masuk. Dan kamu? Ia menunjuk Jendra. Siapa kamu sebenarnya? Jendra melangkah maju satu langkah. Sudah waktunya kamu tahu. Ia menatap Dewan Komisaris. Saya Jendra Abirama Hasan. Beberapa wajah terkejut. Putra Pak Hasan. Investor besar. Nama itu dikenal luas di kalangan bisnis. Jendra melanjutkan dengan suara stabil. Saya masuk sebagai investor yang membeli saham perusahaan ini. Ruangan bergemuruh pelan. Alia menunduk sesaat, lalu menatap kembali ke depan. Raka membeku. Tidak mungkin. Akulah yang harusnya menyediakan dana. Jendra menatapnya tanpa emosi. Dan akulah yang menahan dana itu. Raka mundur satu langkah. Kamu menyamar. Iya. Jendra menjawab singkat. Aku ingin melihat kebenaran. Raka menatap Alia dengan mata merah. Kamu memilih dia. Alia tidak menjawab. Ia tidak perlu. Ketua audit memberi isyarat pada petugas keamanan yang sudah bersiap. Silakan. Dua petugas melangkah masuk. Raka menatap sekeliling. Tidak ada lagi yang membelanya. Ia tertawa pendek. Getir. Ini belum selesai. Ia berbalik dan dibawa keluar. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Alia menghembuskan napas panjang. Bahunya turun sedikit. Beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya mulai terangkat. Ketua Dewan Komisaris berdiri. Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan ini. Ia menatap Alia dan Jendra bergantian. Perusahaan ini beruntung. Beberapa orang mengangguk. Rapat berakhir. Di luar ruangan, karyawan berkumpul. Wajah-wajah tegang menunggu kabar. Saat Alia keluar, semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di tengah lorong. Perusahaan ini aman. Suaranya jelas. Sorak-sorai meledak. Ada yang menangis. Ada yang saling berpelukan. Di tengah kerumunan itu, Jendra berdiri sedikit di belakang. Tidak mencari perhatian. Tidak mengangkat suara. Ia hanya memperhatikan Alia yang kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Beberapa karyawan menoleh ke arahnya. Tatapan mereka berubah. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Hanya keheningan yang penuh rasa malu. Jendra melangkah pergi perlahan. Hari itu, banyak hal berakhir. Dan banyak hal lain baru saja dimulai.
Gedung Astra Nusa Corp terasa berbeda pagi itu. Bukan karena dekorasi, bukan karena perubahan fisik apapun, melainkan karena suasana yang mengendap di udara. Ada kelegaan, ada keheningan yang tidak lagi menekan, melainkan menenangkan. Karyawan datang dengan langkah lebih ringan. Beberapa masih membicarakan rapat kemarin dengan suara pelan. Nama Raka sudah tidak disebut lagi dengan marah, melainkan dengan nada yang segera dilupakan. Yang tertinggal hanyalah rasa syukur karena perusahaan tidak runtuh. Di lantai operasional, meja-meja kembali dipenuhi aktivitas. Komputer menyala, telepon berdering, kehidupan berjalan lagi. Namun ada satu sosok yang menarik perhatian lebih dari biasanya. Jendra. Ia berjalan di lorong yang sama seperti sebelumnya. Kemeja yang sama. Sepatu yang sama. Tidak ada perubahan penampilan. Namun setiap mata kini mengikuti langkahnya. Beberapa karyawan berhenti berbicara saat ia lewat. Ada yang menunduk. Ada yang tampak ragu. Ada pula yang berbisik pelan. Kali ini bukan dengan ejekan, melainkan dengan ketidakpercayaan. Itu dia. Yang kemarin. Ternyata dia investor itu. Jendra tetap berjalan. Wajahnya tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan. Tidak ada senyum kemenangan. Seolah semua ini bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Di ruang CEO, Alia berdiri di depan jendela besar. Cahaya pagi menyinari wajahnya dengan lembut. Ia tidak lagi terlihat lelah seperti hari-hari sebelumnya. Matanya jernih. Bahunya tegak. Rani masuk membawa agenda. Bu Alia. Dewan Komisaris ingin bertemu sebentar. Alia mengangguk. Saya menyusul. Rani berhenti sejenak. Dan ia ragu. Pak Jendra juga diminta hadir. Alia tersenyum tipis. Baik. Ruang rapat utama kembali terisi. Namun kali ini, tidak ada grafik merah. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada saling menyalahkan. Ketua Dewan Komisaris berdiri. Krisis sudah terlewati. Ia menatap Alia. Kami mengapresiasi kepemimpinanmu. Alia menunduk sopan. Kami juga ingin mengumumkan struktur baru pemegang saham. Beberapa orang menoleh ke arah Jendra. Ketua Dewan melanjutkan. Investor utama yang masuk dalam kondisi krisis telah menyelamatkan perusahaan ini. Kami mengundang beliau untuk berdiri. Jendra melangkah maju. Ruangan sunyi. Nama lengkapnya disebut. Posisi saham dijelaskan. Angka yang membuat beberapa direksi menahan napas. Jendra kini bukan anak magang. Ia adalah salah satu pemegang saham terbesar. Namun saat ketua dewan menawarinya kursi strategis, Jendra mengangkat tangan. Saya tidak ingin posisi itu. Beberapa orang terkejut. Saya hanya ingin memastikan perusahaan ini berjalan sehat. Ia menoleh ke Alia. Dan saya percaya, dia orang yang tepat. Alia menatap Jendra. Untuk pertama kalinya, tidak sebagai CEO dan anak magang, tidak sebagai investor dan pemimpin perusahaan, melainkan sebagai dua orang yang pernah saling mengenal sejak kecil. Ketua Dewan mengangguk. Kami menghormati keputusan itu. Rapat ditutup dengan tepuk tangan singkat. Bukan tepuk tangan meriah, melainkan penghormatan. Di lorong, beberapa karyawan mendekati Jendra dengan wajah canggung. Seorang senior yang dulu sering mengejeknya berdiri ragu. Saya. Ia menelan ludah. Maaf. Jendra menatapnya. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada tatapan merendahkan. Saya tidak menyimpan apapun. Senior itu mengangguk dengan wajah merah. Yang lain menyusul. Satu persatu. Kata maaf terucap tanpa paksaan. Jendra menerima semuanya dengan tenang. Sore hari, Alia memanggil Jendra ke ruangannya. Pintu tertutup. Ruangan sunyi. Alia berdiri di belakang meja. Ia tidak duduk sebagai CEO. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Kamu tidak pernah berniat mempermalukanku. Jendra menggeleng. Aku hanya ingin melihatmu berdiri tanpa beban. Alia tersenyum kecil. Aku salah menilaimu. Aku tahu. Jendra menjawab jujur.
Kamu berada di bawah tekanan. Alia berjalan mendekat. Kamu bisa saja datang sebagai investor sejak awal. Aku tidak ingin menyelamatkan perusahaan dengan cara yang salah. Jendra menatap Alia. Aku ingin kamu memilih dengan bebas. Tanpa paksaan. Tanpa utang budi. Alia menunduk. Dadanya terasa hangat. Terima kasih. Jendra tersenyum. Beberapa hari kemudian, gedung Astra Nusa Corp mengadakan pertemuan internal sederhana. Tidak berlebihan. Hanya pertemuan karyawan untuk menandai awal baru. Alia berdiri di depan mereka semua. Kita pernah hampir jatuh. Suaranya tenang. Tapi kita berdiri lagi. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Dan kita berdiri bukan karena satu orang, melainkan karena kejujuran dan keberanian. Beberapa karyawan menoleh ke arah Jendra. Kali ini dengan rasa hormat. Alia melanjutkan. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang dinilai dari penampilan. Tidak dari jabatan sementara. Tidak dari latar belakang. Ia berhenti sejenak. Hanya dari sikap dan tanggung jawab. Sorak kecil terdengar. Tidak riuh, tapi tulus. Malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya. Kota terlihat tenang. Angin bertiup pelan. Jendra berdiri di sampingnya. Kamu ingat halaman rumah itu? Jendra berkata pelan. Alia tersenyum. Aku telah lupa terlalu lama. Kita tumbuh. Aku kehilanganmu. Kamu sibuk bertahan. Mereka berdiri berdampingan. Tidak ada janji. Tidak ada pengakuan berlebihan. Hanya keheningan yang nyaman. Di kejauhan, lampu kota menyala satu persatu. Dan di gedung tinggi itu, anak magang paling lusuh yang dulu ditertawakan, akhirnya berdiri di tempat yang memang seharusnya. Bukan karena ingin dipuja, melainkan karena ia memilih diam, sabar, dan bertindak saat semua orang menyerah. Cerita itu berakhir tanpa teriakan kemenangan. Hanya dengan langkah yang tenang. Cerita selesai. Kadang, orang yang paling diremehkan bukan karena ia lemah, melainkan karena ia memilih diam. Kadang, yang tampak kecil di mata manusia, justru sedang memikul keputusan besar dalam hidupnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran, kesabaran, dan ketulusan tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang pelan dan bekerja dalam diam, hingga akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.